Shalom, selamat berjumpa kembali dalam program Kabar Kesukaan. Kabar kesukaan untuk kita semua pada saat ini terambil dari Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke-7. Saya akan bacakan bagi kita firman Tuhan demikian. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Ketika di dunia ini, kita tahu bersama bahwa Yesus menjelma menjadi manusia sejati. Saat ia tahu waktunya sudah dekat untuk ia mengorbankan dirinya, memberikan hidupnya untuk keselamatan bagi dunia ini. Begitu beratnya beban yang sedang ia pikul. Ia mengajak ketiga muridnya masuk ke Taman Getsemani. Dan di dalam Taman Getsemani itu, dia masuk dan berdoa. Mengajak ketiga muridnya untuk berdoa. Kita tahu bersama bahwa saat itu Yesus berdoa, "Bapa, kalau boleh, cawan ini lalu daripadaku." Tetapi cawan itu tidak lalu daripadanya. Kita tahu bersama Yesus harus tanggung. Dan Yesus tahu ini begitu sangat berat. Ketika ia berdoa, peluhnya keluar seperti titik-titik darah. Betapa beratnya, betapa sengsara yang sedang ia tanggung dan akan ia tanggung. 3 kali ia bolak-balik menemui muridnya. Tetapi dia menemui muridnya sedang tidur. Ia bolak-balik seolah-olah ia ingin berkata, "Ayo mari menemani dalam keadaan yang berat ini." 3 kali ia berbolak-balik seolah-olah mencari pertolongan, mencari teman untuk bersama-sama dalam keadaan yang begitu sangat berat yang dia hadapi pada waktu itu. Tetapi dia selalu mendapati muridnya tidur. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menghadapi keadaan kita, mungkin terkadang kita merasa bahwa kita hanya seorang diri menanggung beban. Kita begitu sangat berat menanggung beban kehidupan ini. Apalagi saat sekarang di tengah-tengah pandemi global yang terjadi karena virus corona yang mengancam begitu banyak lini kehidupan manusia. Bukan saja kesehatan, tetapi juga perekonomian dan hal-hal yang lain. Namun pada saat ini, mari kita belajar dari Yesus. Bahwa ketika ia menghadapi sangat beratnya kehidupan, ia menaikkan doa kepada Tuhan. Dan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, doanya didengarkan. Dia sebagai manusia, doanya didengarkan. Ini menjadi jaminan, menjadi kabar kesukaan buat kita semua. Bahwa apapun keadaan kita, doa kita akan didengarkan oleh Tuhan. Sebagai manusia biasa yang punya berbagai macam rasa khawatir, rasa takut, rasa cemas, dan rasa yang lainnya, marilah panjatkan doa kepada Tuhan. Kabar kesukaan buat kita juga terdapat dalam ayat ini. Di sini tercatat bahwa Dia sanggup menyelamatkan dari maut. Tuhan sanggup menyelamatkan kita dari maut. Dan ini telah terbukti ketika Yesus mengalahkan maut. Dia mati tetapi dia bangkit lagi. Dia bangkit kembali dari antara orang mati. Maut telah dikalahkan. Kabar kesukaan bagi kita semua. Bahwa bagaimanapun akhir kehidupan kita di dunia ini. Tidak sedikit dari orang Kristen yang kita dengar, yang kita lihat bahwa mereka wafat, mereka meninggal karena adanya virus corona dan meninggal karena bencana-bencana yang terjadi di dunia ini. Tetapi satu perkara, kabar kesukaan bagi kita bahwa kematian tidaklah menjadi ketakutan lagi bagi orang yang percaya, sebab Yesus telah menang. Dan inilah yang tertulis dalam bagian firman Tuhan ini, bahwa Dia sanggup menyelamatkan kita dari maut. Dan kemudian hal yang patut menjadi perhatian kita bersama-sama untuk menjalani kehidupan ini adalah, mari mengoreksi diri kita. Apakah kita hidup dalam kesalehan? Karena bagian terakhir di sini dengan jelas firman Tuhan mencatat
bahwa karena kesalehannya ia telah didengarkan. Jika saudara hidup dalam kesalehan, tekun setia kepada Tuhan, taat melakukan segala perintahnya, betul-betul hidup di dalam Tuhan, di dalam Yesus Kristus, berharap, bersandar hanya kepada Tuhan. Saudara hidup dalam kesalehan, kita hidup dalam kesalehan, menjadi jaminan bagi kita bahwa doa kita akan didengarkan. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan kabar kesukaan ini. Amin.